Happy Sunday. Wah, nggak kerasa nih kita udah masuk di bulan kedua di 2021. Bener banget Kak Elsa, gimana nih 2021, asik nggak? Asik dong pastinya, karena kita masih stay at home, Kak Elsa jadi punya banyak banget waktu buat kumpul sama keluarga. Kalau Kak Elsa sendiri gimana? Kalau Kak Elsa sih lebih banyak waktu buat berdoa, lebih banyak waktu buat baca Alkitab, jadi Kak Elsa lebih deket sama Tuhan. Yes, bener banget. Dan di bulan yang baru ini kakak juga tetap mau ngingetin adik-adik buat tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, tetap semangat sekolahnya, oke? Oke, nah sekarang Kak Elsa mau ingetin ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu ada di Matius 5 ayat yang ke-13 yang bunyinya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Nah Kak Elsa, sebelum kita mulai nih, minggu ini kegiatan kita apa aja sih? Pastinya nanti kita akan memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini juga akan ada kreativitas dong, ada aktivitasnya nanti. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, yuk sama-sama kita berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami hingga hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mulai ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati dari awal sampai berakhirnya nanti. Tuhan yang kasih kami semangat dan sukacita saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mulai ibadah sekolah minggu dalam nama-Mu, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
saatnya kita buat siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum itu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap kami, beri kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Uncle yakin hari ini kita semua dapat berkat Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Adik-adik juga semua keluarga yang di rumah, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu ini kita akan berbicara satu tema yang namanya integritas. Di dalam integritas ada satu hal yang namanya tentang kejujuran. Kita akan fokus kepada kejujuran. Amin. Adik-adik ingat siapakah itu Yusuf? Ya benar. Yusuf itu adalah anak Yakub yang karena kejujurannya kemudian saudara-saudaranya jadi marah. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Yusuf sampai dijual. Wah, serem pokoknya. Itu semua karena kejujuran.
memang sih kadang-kadang pada saat kita jujur, ada hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi sama kita. Tetapi percaya, Tuhan akan selalu menegakkan janjinya. Setiap orang yang jujur, Tuhan pasti akan bela. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Meskipun hal itu buruk, tetapi kalau selama adik-adik jujur, Tuhan pasti akan turun tangan dan Tuhan pasti akan bela. Amin. Nah, Om mau cerita. Ceritanya ini benar-benar kejadian yang terjadi di Jakarta. Nah, satu kali ada seorang pemuda namanya Kak Andi. Nah, Kak Andi ini sudah lulus kuliah. Pada waktu itu, Kak Andi setelah lulus kuliah, Kak Andi mulai mencari-cari pekerjaan. Nah, mulai Kak Andi naik motornya, Kak Andi itu mulai masuk ke kantor demi kantor, memberikan surat lamaran kerja. Tetapi sudah berhari-hari, sudah 3 hari, 4 hari, bahkan sudah hampir 2 minggu. Kak Andi ini belum dapat kerja. Nah, kemudian satu kali pada saat Kak Andi ini berjalan di tengah perkantoran yang tinggi-tinggi gedungnya, Kak Andi ini ngelamun. Karena Kak Andi mikir, kok nggak dapat kerja terus ya? Sambil naik motor, ngelamun. Pada saat ngelamun, ternyata Kak Andi ini motornya menabrak sebuah mobil yang sedang parkir. Kak Andi kaget sekali. Apalagi Kak Andi melihat yang pecah itu adalah lampu belakangnya mobil itu. Dan mobil itu ternyata mobil yang mewah. Mereknya kalau nggak salah Mercy. Waduh, Kak Andi pusing. Sudah nabrak, kemudian yang ditabrak mobil yang mewah lagi. Berapa ini pasti kalau harus mengganti. Kemudian Kak Andi bingung. Pada saat itu jalanan sepi. Nggak ada orang siapa-siapa di sana. Sebetulnya kalau Kak Andi mau lari, sehingga kalau Kak Andi lari berarti kan nggak harus mengeluarkan uang untuk mengganti. Itu bisa saja. Karena waktu itu sepi, nggak ada orang siapa-siapa. Tapi Kak Andi ini seorang Kristen yang jujur dan tanggung jawab. Kak Andi nggak mau lari. Kak Andi mau konsekuen. Kemudian Kak Andi mulai mencari-cari, toleh kiri, toleh kanan. Mana ya orang yang mau ditanyain siapa, mobil siapa ini ya. Akhirnya setelah mencari-cari ketemu petugas parkir. Kak Andinya tanya, Pak, ini mobil siapa Pak? Kenapa Mas? Saya habis nabrak. Oh iya, ini pemilik mobil ini pasti orang yang kerja di gedung ini. Tapi saya nggak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Kak Andi juga bingung. Wah gimana ya? Akhirnya Kak Andi ambil keputusan. Oke, aku mau tunggu aja deh. Waktu itu keadaan sudah malam. Sekitar pukul jam 8 malam. Kak Andi menunggu, sambil menunggu pemilik mobil ini keluar. 1 jam ditunggu, nggak keluar-keluar, nggak datang-datang. Kak Andi tunggu, duduk di sebelahnya mobilnya itu yang sudah pecah itu kacanya. 1 jam, 2 jam, nggak keluar-keluar. Padahal waktu itu sudah hampir setengah 10 malam. Kak Andi pun juga lapar. Kak Andi mikir, apa aku pulang aja ya? Toh juga nggak ada yang tahu. Tapi Kak Andi tetap nggak, aku mesti harus tanggung jawab. Aku harus jujur. Aku harus ketemu sama pemilik mobil ini. Setelah 2 jam menunggu, benar. Akhirnya sang pemilik mobil ini keluar dari gedung itu. Kemudian Kak Andi bilang ke pemilik gedung itu, Pak, maaf Pak, saya salah. Kak Andi jujur, saya tadi menabrak mobil Bapak yang sedang parkir ini dan kemudian kacanya pecah. Kemudian pemilik mobilnya, ya sudah, ini masih malam. Ini saya memberikan kamu kartu nama, besok kamu ketemu saya di kantor saya. Baik Pak. Kemudian Kak Andi ini pulang dengan sedih. Dia berpikir, wah ini berapa ya uang yang harus dikeluarkan untuk mengganti lampu mobil yang mewah ini. Kemudian Kak Andi berdoa,
Dan Kak Andi menyerahkan semua urusannya, segala perkara ini kepada Tuhan. Dan besok paginya Kak Andi datang, ketemu sama pemilik mobil ini jam 11. Dengan agak takut-takut, Kak Andi kemudian bertemu dengan pemilik mobil ini. Kemudian Kak Andi ceritakan kejadiannya, dan kemudian pemilik mobilnya tanya, kamu ini sebetulnya dalam perjalanan apa? Oh, Kak Andi kemudian ceritakan bahwa dia sedang mencari kerja. Dia adalah lulusan dari sarjana yang sedang mencari kerja. Pemilik mobil ini kemudian bilang, kebetulan di perusahaan saya sedang membutuhkan seorang sarjana ekonomi, dan pemilik mobil ini senang dengan Kak Andi karena kejujurannya dari Kak Andi. Singkat cerita, pemilik ini kemudian menawarkan pekerjaan kepada Kak Andi. Karena pemiliknya juga senang karena Kak Andi ini sudah jujur dan sudah mau berkata dengan apa adanya. Akhirnya Kak Andi diterima bekerja di perusahaan itu. Kemudian sebelum pulang, Kak Andi bilang, Pak, kemudian bagaimana dengan lampu mobil yang sudah pecah ini? Oke lah, itu nanti bisa diatur. Kak Andi kemudian pulang. Dan dengan sukacita, semua karena kejujurannya. Kadang-kadang kita berpikir ya adik-adik, saat kita ini mau jujur seperti Yusuf, malah dapat satu hal yang buruk. Kita mau jujur, kita merasa ada sesuatu hal yang nanti akan nggak bagus terjadi atas kita. Tetapi percaya tentang firman Tuhan yang berkata di Amsal 2 ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya. Amin. Tetap pegang janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi, pilihannya adalah jujur. Dengan adik-adik jujur, maka Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 128. Begini bunyinya, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Amin. Puji Tuhan. Kini saatnya kita berdoa, kita satukan hati, kita minta Tuhan untuk memimpin selalu kita semua untuk hidup dalam kejujuran, supaya Tuhan selalu membuka, menetapkan jalan-jalan kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya Engkau Tuhan dengan janji firman-Mu memberikan perlindungan kepada setiap kami yang jujur. Ajar kami Tuhan untuk memilih hanya kejujuran dibanding pilihan-pilihan yang lain. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengambil keputusan untuk boleh tetap jujur dalam situasi apapun. Kami percaya kejujuran itu yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan pergi dulu adik-adik. Gereja sudah menyediakan sebuah aktivitas yang keren. Ikuti ya. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Aktivitas kali ini akan mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur. Bahan-bahannya apa aja Kak Elsa? Yang pertama ada piring styrofoam, terus ada juga kertas HVS yang berwarna. Adik-adik juga boleh pakai kertas origami. Terus ada juga isolasi, ada spidol warna, ada juga cutter dan gunting. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama kita mau gambar mata, hidung, sama mulutnya dulu ya. Mulutnya tersenyum ya adik-adik.
Oke, kalau udah selesai seperti ini, terus kita mau lubangin daerah mulutnya pakai cutter. Adik-adik pakai cutternya hati-hati ya, atau adik-adik bisa minta tolong orang tua atau kakak atau anggota rumah kalian untuk bolongin mulutnya. Nah, kalau udah bolong seperti ini, sekarang kita mau ambil kertas warna. Kertas warnanya ini diukur sebesar lubang yang ada di mulutnya tadi. Terus kita lipat. Setelah dilipat, kita gunting. Adik-adik mau pakai gunting, boleh, tapi Kak Elsia di sini mau pakai cutter. Oke, kalau sudah, sekarang di kertas warna yang udah digunting tadi, adik-adik boleh tulis ayat hafalan atau ayat yang sudah Kak Elsia siapin. Ada beberapa pilihan ayat. Kak Elsia mau pakai ayat dari Amsal 23 ayat 16. Kak Elsa pakai ayat yang mana? Kak Elsa mau pakai ayat dari Amsal 11 ayat 11. Amsal 23 ayat 16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, kalau sudah, tadi kertas yang sudah ditulis ayatnya, adik-adik masukkan ke mulut yang sudah dilubangin. Terus belakangnya dilipat, terus dilem. Oke, belakangnya kayak gini. Sudah jadi deh adik-adik. Yeay, hasilnya udah jadi adik-adik. Jadi aktivitas kali ini mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Memang perkataan kita nggak bisa dilihat sama orang, tapi nanti kita bisa merasakan dampaknya seperti kertas yang sudah ditulis ayat ini. Ya benar banget, dan setiap kalian yang sudah buat karya hari ini, kalian akan mendapatkan hadiah loh. Caranya, kirim foto kalian bersama hasil karya kalian, terus kirim ke nomor WA Kak Elsia. Nomornya ada di bawah ini. Oke, ibadah sekolah minggu pada hari sampai di sini. Jangan lupa firman-Nya tadi, I will tell the truth. Tetap jadi anak-anak yang selalu berkata jujur. Tuhan Yesus memberkati.